Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Sore hari ini, Jumat 20 Ramadan 1443 Hijriyah, kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam rangkaian acara kegiatan Ramadan 1443 Hijriyah penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas. Salawat serta salam kita sambungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, Alhamdulillah, sore hari ini tidak terasa sudah memasuki hari ke-20 Ramadan, dan maghrib nanti kita akan masuk ke 21 Ramadan. Itu artinya kita sudah ada di sepertiga penghujung terakhir, di mana banyak sekali fadilah, ya, keutamaan yang dapat kita ambil dari bulan suci Ramadan. Fenomena yang terjadi di akhir-akhir Ramadan, khususnya di Indonesia tentunya, ya, ada kebiasaan yang terjadi, ya, yaitu adanya fenomena mudik lebaran dan lain-lainnya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, ya, bagi kita semua, ya, untuk memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Karena itu, alhamdulillah, bersama kita telah hadir Ustadz Abu Ahmad Rahmat Riyadi, ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Abu Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz telah menyediakan waktunya untuk hadir di kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, Ustadz, bicara tentang akhir Ramadan ya Ustadz. Ya, tentu seperti yang Anda sampaikan tadi ya Ustadz, kadang semangat ibadah malah justru mengendor. Kemudian bagaimana kita bisa tentunya konsisten, ya, untuk semakin meningkatkan kecepatan kita, intensitas kita beribadah. Nah, di antara dua fenomena ini tentu, ya, tidak hanya kita sendiri, ya, namun ana yakin di jutaan, ya, Muslim sedunia pun mengalami fenomena yang sama. Tapi bagaimanakah yang terbaik dan tips-tipsnya menghadapi di akhir-akhir Ramadan ini? Dan mohon sekali dari Antum Ustadz untuk menyampaikan tips tentunya bagaimana bisa mengisi hari-hari terakhir ini dengan kegiatan bermakna. Begitu Ustadz. Dan alhamdulillah, ya, para hadirin sekalian, ya, kegiatan kita sudah ada di akhir, dan insya Allah hari ini juga akan sekalian kita adakan acara penutupan, ya, insya Allah, ya, di 21 Ramadan kita bisa fokus kepada ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dan acara ini kami sampaikan bahwa ini merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Anas Ahsan yang menaungi unit-unit dari KBTK, SD Islam, PKBM Setara SMP dan SMA, Rumah Tahfiz Anas, dan Ma'had Ummahatul Mukminin. Dan pada sore hari ini disponsori oleh Ma'had Ummahatul Mukminin, sekaligus ini sebagai penutup dari Yayasan Islam Anas Ahsan. Insyaallah ada acara seremonial penutupan kegiatan kajian selama 20 hari. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kami mohon pada Ustadz Abu Ahmad, ya, beliau adalah pembina
di Sekolah Islam An-Nas, ya, di Yayasan Islam Anas Ahsan. Kami mohon untuk memberikan bimbingan tausiah terkait dengan persiapan di penghujung Ramadan kali ini. Kepada Ustaz Abu Ahmad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bertemu dengan Ramadan dan Allah hantarkan kita meraih kesempatan untuk memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan yang merupakan puncak dari peribadatan di bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah adanya Lailatul Qadar. Nah, yang Allah sebutkan khairun min alfi sahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan, ya, 83 tahun 4 bulan. Nah, maka siapa yang mengerjakan amalan pada malam itu, maka dia seperti mengerjakan amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan itu tadi. Nah, cuman seperti yang dikatakan oleh host tadi, fenomena di sekitar kita ya justru di akhir-akhir ini menurun semangatnya. Ya, orang sudah teralihkan dengan persiapan menyambut Idul Fitri. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hambanya dengan memberikan taufik kepada mereka sehingga ada di antara hamba-hamba itu yang mereka tetap fokus, bahkan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan ibadahnya di 10 malam terakhir. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di satu surat yang pendek, dan saya yakin semua sudah hafal, yang Allah ingatkan tentang masalah waktu. Ya, Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Allah bersumpah dengan makhluk yang sangat besar, yaitu waktu. Karena semua kejadian itu terjadi pada waktu. Ya. Kemudian Allah kabarkan innal insana lafi husr. Sungguh semua manusia, apakah itu laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, budak, orang merdeka, ya, anak kecil, pemuda ataupun dewasa atau orang tua, semua manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Ya, lafi husrin, lam itu lam penegasan yang mengisyaratkan adanya sumpah. Jadi sungguh seluruh manusia demi Allah betul-betul berada di dalam kerugian. Ya, jadi ibaratnya manusia itu dilingkupi oleh berbagai kerugian. Kenapa orang mengalami kerugian? Kenapa orang terjatuh dalam kerugian? Secara global, karena manusia tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka lihat orang yang dikecualikan, orang yang diselamatkan oleh Allah dari kerugian, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal saleh, saling mewasiatkan dengan kebenaran, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Dia manfaatkan waktunya untuk iman, amal saleh. Nah, termasuk dari amal saleh adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama ada yang menjelaskan bahwa waktu itu ra'sul mal, adalah modal. Modal yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Maka sebetulnya masing-masing kita ini adalah pedagang. Dengan modal yaitu umur kita. Seorang pedagang yang cerdik, yang cerdas, pasti sangat penuh perhitungan. Ketika dia akan mengeluarkan modal, maka dia mesti perhitungan. Saya belanjakan barang apa? Oh, kalau saya belikan barang ini, ya untungnya cepat, tapi sedikit. Kalau saya belanjakan barang ini, untungnya besar, tapi lakunya lama. Kalau laku, betul untungnya besar. Maka kalkulasi perhitungan seorang pedagang itu jelimet ya, bahasa saya jelimet. Penuh perhitungan, karena dia harus berpikir mendapatkan keuntungan dari setiap modal yang dia keluarkan. Ya. Maka modal kita adalah usia kita, umur kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, modal kita berkurang. Ya, karena umur itu sudah ditentukan. Dan kita ini berjalan menuju titik akhir dari umur kita. Maka mestinya kalau kita ini menjadi seorang yang cerdik, tentu tidak mau mengalami kerugian dalam kehidupannya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dia mesti pertimbangkan, aku kehilangan sekian menit, dapat pahala apa? Dapat keutamaan apa? Nah, maka kalau kita cermati firman Allah Ta'ala tadi, sangat betul sekali. Banyak, atau bahkan pada asalnya, seluruh manusia berada dalam kerugian. Karena tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cobalah kita merenungi. Ya, ketika nanti misalnya di 10 hari terakhir, kita tuh bisa loh membaca Al-Quran misalnya 5 juz. Di 10 hari terakhir, bisa gitu. Tapi hari-hari kemarin, kita sehari berapa juz? Nah, jadi hakikatnya kita ini punya kemampuan. Ya. Coba seandainya waktu-waktu yang kita habiskan untuk ngobrol, untuk asyik bermedsos, itu kita alihkan untuk membaca Al-Quran, sudah berapa banyak keutamaan yang kita dapatkan. Ya, maka Ramadan ini sebetulnya dahsyat sekali ya. Peluang-peluang untuk mendapatkan pahala luar biasa. Peluang-peluang untuk menghapus dosa luar biasa. Ya, misal kita sudah awali hidup kita dengan apa? Bangun, makan sahur, udah keutamaan kan? Nanti 2 rakaat sebelum subuh sudah nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Sholat subuh berjamaah nilainya seperti orang sholat semalam suntuk. Ya kan? Sholat isya berjamaah nilainya setengah malam dari sholat. Sholat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis seperti sholat semalam. Banyak sekali peluangnya kan. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Ya. Kemudian penghapusan dosa banyak sekali. Ya, puasa, kemudian sholat tarawih,
sedekah, ya, dan yang lainnya. Setiap kali kita mengerjakan amal kebaikan, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ingat waktu yang berjalan sedemikian cepat. Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang menyesal. Ya. Jangan sampai nanti kita merugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kebanyakan manusia nanti ketika di hadapan Allah ditanya, berapa lama engkau hidup di dunia? Orang mengatakan 1 hari atau sebagian dari hari. Ini menunjukkan apa? Sedemikian cepat waktu berlalu dari kita. Kan kadang kita itu merasa ya, kayaknya baru kemarin dia lulus SMA. Padahal sudah 30 tahun. Sudah 40 tahun yang lalu kita lulus SMA. Tapi nggak terasa perjalanan sekian puluh tahun itu. Ya. Maka bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan, tidak memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan, dia akan menyesal. Ya. Maka Allah abadikan ucapan orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka semua mengatakan Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? La'ali a'malu shalihan fima tarak. Agar aku menjadi orang yang saleh dan mengerjakan amalan yang dulu saya tinggalkan, tidak saya kerjakan. Nah, ya. Kemudian juga di Al-Baqarah, hatta idza jaa ahadahumul mautu. Ketika datang kematian pada salah seorang di antara mereka, ya, mereka minta agar ditunda kematiannya. Ya. Jadi seseorang itu ketika sudah mau mati, mereka minta ditunda. Mereka minta perpanjangan waktu. Ya, fa'asaddaqa wa aku minas shalihin, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, kita ini nggak tahu ya, ma'asyiral muslimin, kapan finish kita. Inilah hikmah Allah Ta'ala tidak mengabarkan kepada kita kapan ajal masing-masing kita. Bisa jadi setengah jam lagi, bahkan mungkin bisa jadi 5 menit lagi, nggak ada yang tahu. Maka ini sesungguhnya di antara bentuk pendidikan Allah Ta'ala kepada kita, agar kita bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Jadi kalau tema kita hari ini adalah apa? Memanfaatkan sisa waktu, itu tidak hanya Ramadan saja, tidak hanya sisa waktu Ramadan, tapi lebih daripada itu adalah apa? Sisa waktu hidup kita di alam ini. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, harusnya kita pahami, terlebih kita berada di waktu yang sangat luar biasa, 10 hari terakhir dari Ramadan. Ingat, ya, agar kita semangat, agar kita maksimal dalam memanfaatkan sisa waktu, kita harus ingat bahwa kesempatan itu tidak akan terulang kedua kali. Ya, kita harus paham yang namanya waktu itu ada 3 bentuk, 3 jenis. Yang pertama, waktu yang sudah lewat. Apa yang sudah kita lewati dari umur kita tidak akan bisa ditarik kembali. Yang kedua adalah waktu yang akan datang.
dan kita tidak tahu apakah kita akan sampai di waktu itu atau tidak. Ya, maka jangan pernah menunda-nunda. Nantilah, sebentar lagi, besok saja saya beramal. Ya kalau kita sampai ke sana. Maka kesempatan itu adalah sekarang. Ya. Waktu yang sekarang kita ada padanya, itulah kesempatan. Maka sebagai seorang pedagang yang cerdik, apa yang bisa kita dapatkan? Karena 5 menit ke depan berarti kita berkurang jatah umur kita 5 menit. Apa yang kita dapatkan? Modal kita berkurang. Nah, maka hendaknya masing-masing kita memanfaatkan sisa waktu yang ada ini dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung ada kesempatan. Nah, kita harus ingat bahwa at-taswif, menunda, itu adalah salah satu dari pasukannya iblis. Sehingga biasanya perhatikan, ketika kita menunda, akhirnya tidak jadi mengerjakan. Atau seandainya kita jadi mengerjakan itu dalam kondisi yang berat. Tidak seringan ketika kita langsung mengerjakan. Nah, maka Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Ya, apa itu? Syababaka qabla harami. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Ingat, masa muda ini puncak kekuatan, puncak semangat seorang hamba. Ini harus betul-betul dimanfaatkan. Karena nanti kalau sudah tua, sudah lemah fisiknya, sudah lemah pula semangatnya, sehingga tidak akan maksimal ketika apa? Melakukan satu pekerjaan. Kemudian yang kedua, ya, sehataka qabla saqami. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakitmu. Karena orang kalau sakit ini sudah nggak bisa maksimal juga kan. Dia mau beribadah saja mungkin sholat karena sakit nggak kuat berdiri, harus duduk. Sedangkan sholat berdiri itu lebih utama kan daripada sholat duduk. Nah, puasa mungkin kita nggak bisa, nggak kuat untuk puasa karena kita sedang sakit. Maka manfaatkan waktu sehat, keadaan sehat sebelum datang sakit kepada kita. Ya. Wahinaka qabla fakri. Manfaatkan masa kaya, masa kecukupanmu sebelum datang waktu miskinmu. Nah, ketika kita diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala, ya, diberi kekayaan misalnya, manfaatkan. Sebelum nanti kita apa? Ditimpa keadaan-keadaan yang menjadikan kita ini fakir. Ya, ini Ramadan, manfaatkan kesempatan. Ketika kita punya harta banyak sekali, peluang-peluang untuk mendapatkan keutamaan melalui harta yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa memberi makan orang yang berpuasa, kita bisa mensupport kegiatan-kegiatan dakwah Ramadan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, faraghiga qabla sagli. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan kan banyak sekali ya. Kalau kita lihat sebagian orang itu
santai sekali. Ya. Lapang waktunya. Tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya habis saja waktunya. Bahkan berapa banyak kita dapati orang itu melakukan kegiatan katanya apa? Untuk menghabiskan waktu saja. Ya, atau dengan bahasa yang lebih kejam lagi apa? Untuk membunuh waktu. Coba perhatikan. Ya, berapa banyak kita misalnya ketika kita menunggu sesuatu, kita ngantri lah misalnya. Nah, waktu ngantri kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita berzikir, untuk kita membaca hafalan Quran dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana manajemen waktu para ulama, kita hanya bisa geleng-geleng. Dahsyat luar biasa. Ada seorang ulama ya yang dia itu ketika disuruh belanja oleh ibunya, dia udah target dari rumah ke toko, aku harus bisa membaca zikir sekian. Nanti pulang juga demikian. Ada juga ulama yang sampai terperosok ke dalam lubang. Karena apa? Ketika sedang jalan sambil membaca buku. Jadi bagaimana mereka betul-betul memanfaatkan setiap waktu yang mereka miliki. Ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting. Karena kalau sudah ini nggak bisa manfaatin, bahaya. Wahayatuka qabla mautik. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Nah, kalau sudah datang kematian selesai. Kita hanya bisa menyesali aja. Dan semua orang yang meninggal itu menyesal. Yang sudah memiliki iman dan beramal soleh, dia juga menyesal. Kenapa nggak lebih banyak lagi? Apalagi yang tidak beramal soleh. Ya tadi, sebagaimana dalam ayat tadi. Sudah sampai di sana, dia pengen balik untuk mengerjakan amalan yang saat hidup di dunia tidak dikerjakan. Ketika sudah detik-detik sakaratul maut, mereka minta ditunda. Sebentar saja. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. Agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Nah, lebih-lebih kita berada di Ramadan. Ya. Peluang-peluang sangat luar biasa di 10 hari terakhir Ramadan. Manfaatkan. Ya, mumpung kita masih muda, kita kuat kok. Ayo kita tarawih, ya, dari habis isya sampai tengah malam atau mungkin sampai menjelang sahur. Itu kalau para pemuda kuat, orang-orang tua sudah, ya kan? Orang-orang yang sehat, ayo puasanya lebih hebat, tarawihnya lebih panjang, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sedang sakit, ya, nggak bisa maksimal. Maka Rasulullah SAW juga ingatkan kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu rugi dengan dua nikmat itu. As-sehat wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Kesempatan apa? Waktu, umur, kelapangan, kekayaan. Itu semua adalah al-faragh. Ya. Maka mari hadirin yang saya muliakan, kita renungi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya. Umur yang Allah berikan kepada kita selama di dunia itu dihabiskan untuk apa? Di dalam ketaatan, atau dalam kemaksiatan, atau hal yang sia-sia.
wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa, dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan, atau sekedar untuk senang-senang saja. Kemudian yang ketiga dan keempat, wa an malih, tentang hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan harta itu. Dan untuk harta pertanyaannya dua. Terakhir, wa an ilmi, tentang ilmunya, madza amila fima alima, apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang sudah diketahuinya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ayah bunda, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari betul-betul kita manfaatkan sisa waktu yang ada ini. Baik itu sisa waktu terkait dengan Ramadan yang tinggal 10 hari lagi, atau bahkan 9, atau yang lebih umum lagi, sisa waktu kehidupan kita di alam dunia ini. Ya, hendaknya kita menjadi orang-orang yang cerdas dan cerdik, bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim telah memberikan peluang-peluang yang sangat besar untuk kita manfaatkan. Semua orang bisa mendapatkan kebaikan apapun kondisinya. Ya? Allah buka peluang untuk orang-orang miskin beramal sesuai dengan keadaannya. Allah berikan kesempatan pada orang-orang kaya beramal sesuai dengan keadaannya. Orang sakit, orang cacat, semua dibukakan oleh kesempatan untuk menghindarkan diri dari kerugian. Jangan sampai kita jatuh dalam kerugian. Dan ini sebetulnya adalah hal yang sangat luar biasa, karena kata rugi adalah satu kata yang sangat-sangat dihindari, dijauhi oleh setiap manusia secara tabiatnya. Maka mari kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari kerugian yang mengancam kita. Tapi demikian ayah bunda yang saya muliakan, sedikit mengingatkan pribadi saya dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk hadirin semuanya. Nah, barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan yang telah disampaikan, nasihat yang telah antum berikan kepada kami semua. Ini tidak hanya di sisa Ramadan, namun secara umum ya, di sisa hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya hidup kita. Sudah diingat juga ya dengan hadis tentang memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini Masya Allah menjadi nasihat tentunya ya bagi kita semuanya untuk selalu berada dalam ketaatan. Juga dengan 5 yang disampaikan oleh Ustaz tentu bisa kita amalkan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Ini kepada datang untuk kepada yang melalui rakyat maupun melalui Zoom. Ya. Silakan untuk bisa scan atau menanyakan ya, melalui sudah ada penanya kan? Sebagai pertanyaan dari saya
Kayaknya suaranya Ustaz. Pak Imam terputus-putus kayaknya di tempat saya. Oh, putus-putus. Baik. Mungkin sinyal ya, Sekarang, mungkin sinyal. oh ya. Sekarang lebih jelas terdengar, Ustaz? Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Sudah ada pertanyaan di ya. Kalau ada pertanyaan, ini Ustaz, terkait dengan memanfaatkan waktu ini, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan ya dengan dua pilihan dalam memanfaatkan waktu ini, ya, sama dengan ketaatan, Ustaz. Sama-sama dengan ketaatan, ya. Namun ya, tentu kalau apa namanya kan tidak bisa kita lepaskan ya, kalau ada dua harus memilih, ya kita harus pilih gitu kan, bisa juga. Nah, dalam pilihan yang sulit seperti ini ya, apakah ada ya tips atau triknya bagaimana bisa memilih yang terbaik begitu, Ustaz? Karena waktunya bersamaan, Ustaz, gitu. Baik. Jadi memang ini hanya orang-orang yang berilmu ya. Jadi kalau hanya membedakan antara yang baik dengan yang buruk, itu ya mayoritas orang bisa kan. Nah, tetapi yang memilih yang terbaik dari perkara-perkara yang baik, ini butuh ilmu. Nah, maka di sini kita harus melihat tentang situasi dan kondisinya. Jadi kita lihat secara umum misalnya sesuatu itu lebih utama daripada yang lain. Tapi nanti dalam kondisi tertentu yang paling utama ini kalah keutamanya dengan yang lainnya. Jadi misalnya dikatakan bahwa afdal dzikr, ya, zikir yang paling utama itu kan membaca Al-Qur'an. Gitu. Maka ini jelas kalau misalnya kita ada secara umum ya kita membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada kita berzikir, mengucapkan tasbih, tahmid, dan sebagainya. Tapi nanti dalam kondisi tertentu, zikir itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Misalnya ketika kita sedang ruku, ketika kita sedang sujud, itulah kondisi di mana kita lebih utama untuk membaca zikir. Bahkan dilarang membaca Al-Quran kan di situ. Nah, kita harus pandai-pandai seperti itu. Ya, kemudian kita juga harus melihat peluang-peluang yang ada. Oke, waktunya sama, tapi satu amalan ini nanti mungkin bisa deh di kesempatan berikutnya masih ada waktunya. Tapi kalau ini kan misalnya waktunya sudah mepet misalnya, tentu kita menggunakan skala prioritas. Kita gunakan juga sama-sama kebaikan, tapi lihat mana yang paling afdol. Ya. Sebagaimana Rasul juga beberapa kali ya membimbing kita dalam hadis-hadis beliau, Rasul memberikan arahan bahwa yang namanya sedekah itu kan baik. Ya, tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Ya, satu dirham yang kamu berikan, kamu infakkan untuk jihad di jalan Allah. Satu dirham kamu infakkan untuk fakir miskin. Satu dirham ya kamu berikan kepada keluargamu. Itu yang paling utama adalah yang terakhir yang diberikan kepada keluarga. Ini kan satu fikih tersendiri ya ketika kita mau berinfak. Ya idealnya mungkin kita kalau mampu kan kita semua infak itu ya jihad kita kasih, kemudian fakir miskin kita kasih, keluarga tercukupi. Tapi kalau misalnya hanya tadi dalam kondisi terdesak, dia hanya punya satu dirham. Ini saya harus infakkan kemana? Nah, kita pilih yang paling utama tadi. Gitu. Mungkin juga kita dihadapkan pada satu pilihan lain, misalnya sama-sama miskin. Sama-sama miskin. Siapa yang harus saya infaki? Nanti akan kita lihat dari sudut-sudut yang lainnya.
Oh ini miskin tetangga dekat, miskin tetangga jauh, tentu lebih utama yang tetangga dekat. Ya kan? Kemudian ini miskin, tapi masih ada hubungan saudara dengan kita. Ini miskin nggak ada hubungan. Nah, kita harus pandai-pandai di situ. Ya, jadi kita lihat situasi dan kondisinya, kemudian kita juga lihat dari sudut yang lebih ini. Bahkan para ulama ya, misalnya memberikan contoh juga terkait dengan penyembelihan hewan korban. Ya kan? Maka hukum asalnya adalah apa? Misalnya kambing itu lebih utama daripada menyembelih sapi yang berserikat padanya 7 orang. Tapi karena kondisi ya seperti diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, karena kondisi mungkin yang berkorban sedikit, masyarakatnya banyak, fuqara'nya banyak. Maka keadaan hukum asal ini berubah bahwa sapi lebih utama dilihat dari sudut apa? Dagingnya lebih banyak. Ya kan 7 kambing dibandingkan 1 sapi, dagingnya lebih banyak sapi. Ya kan? Maka dari sudut itulah dikatakan oleh Syekh Utsaimin kalau memang yang berkorban sedikit, kemudian apa yang mau diberi itu banyak, menjadi lebih utama sapi. Jadi hal-hal seperti itu. Ya. Wallahu taala alam. Jadi pertama ada skala prioritas jika dua sama-sama baik, ya Ustaz ya. Skala prioritas, kemudian jika emang ada harus pilihan, maka ya mana yang paling didahulukan tentu tadi ya. Ada skala prioritas pun ada tata caranya gitu Ustaz ya. Nah, itu. Iya, kalau tadi terkait dengan sedekah berarti ke kerabat terdekat terlebih dahulu begitu ya, baru kepada yang lainnya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Silakan bagi para penanya lainnya jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ke chat room di fasilitas chat Zoom, atau jika ingin bertanya langsung bisa menggunakan fasilitas raise hand terlebih dahulu, baru kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Abu Ahmad Rahmat Riyadi. Ya, mengingatkan kembali bahwa tema kita pada sore hari ini memanfaatkan waktu yang tersisa. Ya, tidak hanya di Ramadan ini, ya spesifik memang di Ramadan ini, tapi waktu tersisa dalam hidup kita. Dan alhamdulillah, ya materi tadi disampaikan Masya Allah sangat luar biasa, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kita semua tentang waktu yang tersisa ini bisa terjawab begitu. Baik, kita tidak punya waktu lama ya karena kita hanya sampai jam 17.25 ke 17.30, dan karena kita akan mengadakan penutupan kegiatan Ramadan 1443 Hijriyah penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas, maka mohon maaf ya bagi peserta atau hadirin yang ingin bertanya melalui chat Zoom yang mungkin tidak kami buka terlebih dahulu ya karena sudah jam 17.14. Baik Ustadz, kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu acara penutupan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Acara rangkaian kegiatan Ramadan 1443 Hijriah penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas dari tanggal 1 hingga tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah ini dapat terlaksana ya, dengan baik. Alhamdulillah, dari tanggal 1 hingga tanggal 20 ya, dengan berbagai tema dan materi yang disampaikan oleh para asatidzah baik yang dari internal An-Nas maupun dari luar. Masya Allah, ini tentunya dapat kita banyak pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Sebagai penutup, kami mohon nasihat dari antum Ustaz Abu Ahmad Rahmat Riyadi sebagai pembina di Yayasan Islam An-Nas Ahsan untuk memberikan nasihat akan pelaksanaan kegiatan ini hingga nanti di masa mendatang
pelaksanaan berikutnya seperti apa. Tafadhol Ustaz, kami sampaikan kepada antum untuk memberikan nasihat sekaligus memberikan kata penutup untuk kegiatan Ramadan 1443 Hijriah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Al-ikhwah, ayah bunda, para panitia yang saya muliakan, kita terus bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya karunia kita bisa melaksanakan amalan-amalan besar ya di Ramadan, terkhusus juga di acara Ramadan penuh makna bersama sekolah Islam An-Nas. Dan kita selaku yang dituakan di bidang pendidikan mungkin juga menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan semua karena memang acara ini idenya sangat mendadak ya, mungkin H-5 dari pelaksanaan kita baru membuat keputusan untuk melakukan kegiatan ini, sehingga kita bisa maklumi bersama ada kekurangan-kekurangan ya yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi agenda rutin tahunan dari sekolah An-Nas, tentu dengan tema-tema yang berbeda, dengan kajian-kajian yang tidak sama ya. Mungkin kita akan lebih libatkan ustadz-ustadz yang lainnya ya, seperti misalnya ustadz kita Dzulkarnain belum ada kesempatan untuk hadir di acara kita ini ya, padahal beliau adalah salah satu dari pengawas yayasan. Nah, ya, dan yang lainnya tentunya ya. Jadi kita berharap ke depan kita bisa susun lebih bagus lagi. Ya, dan mudah-mudahan kemanfaatannya lebih besar ya terhadap sekolah An-Nas ataupun untuk kaum muslimin secara keumuman. Dan mungkin nanti kita juga akan lebih memberikan persiapan yang cukup sehingga publikasi yang dilakukan juga lebih luas ya, sehingga tidak hanya sivitas An-Nas saja yang berpartisipasi, tapi kita ingin ya kaum muslimin secara keumuman bisa mengambil faedah dari acara Ramadan kita ini. Ya, terakhir saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak, khususnya kepada panitia yang telah memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa, baik waktu ataupun tenaga dan yang lainnya, sehingga berjalan kegiatan Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Nah, mungkin itu dari saya, dan sekali lagi kita memohon agar Allah Ta'ala menerima amal besar ini sehingga menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Wafiikum barakallah atas sambutan dan nasihat penutup dari rangkaian kegiatan Ramadan 1443 Hijriah penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas. Alhamdulillah, tentunya ini sebagai jalan tersendiri bagi kita semuanya bahwa kegiatannya seperti ini baru kita laksanakan di tahun ini dan dilaksanakan secara rutin bahkan dari tanggal 1 hingga 20 Ramadan ya, dan konsisten dilaksanakan setelah asar hingga menjelang maghrib. Tentu banyak kekurangan tadi ya Ustaz ya, disampaikan banyak kekurangan ya di sana sini ya, ini mohon sekali dibukakan pintu maaf ya yang seluas-luasnya agar kami ya ke depannya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dan tentunya menghadirkan yang lebih baik
dari apa yang kita hadirkan pada tahun ini. Ya, jazakumullah khairan pada Ustadz Abu Ahmad ya atas pembimbingannya selama ini ya dari tanggal 1 hingga tanggal 20 Ramadan khususnya untuk acara ini. Kemudian juga kepada para panitia tentu yang telah berjibaku mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah ya tidak ada kendala yang begitu berarti, terlaksana dengan baik, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Yang paling besar adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, mengambil ilmu, dan mengamalkannya atas apa yang telah kita dapatkan dalam kegiatan Ramadan 1443 Hijriah yang penuh makna bersama Sekolah Islam An-Nas. Baik, sebagai penutup kami akan menyampaikan beberapa informasi bahwa di Yayasan Islam Anas Ahsan ini masih membuka pendaftaran peserta didik baru dari KB, TK, SD Islam, PKBM Setara SMP, PKBM Setara SMA. Ya, kini masih menerima pendaftaran siswa baru atau peserta didik baru, dan insya Allah ya dengan menempatkan di Yayasan Islam Anas Ahsan, generasi Islam akan terwujud dari sini. Bismillah, insya Allah Ta'ala kita berdoa kepada Allah SWT bahwa apa yang telah kita berikan insya Allah menjadi manfaat bagi generasi penerus kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada pertanyaan berkaitan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru, Bapak Ibu atau Ayah Bunda dapat menghubungi di 081234512510, bisa melalui WhatsApp. Dan Ayah Bunda atau Bapak Ibu sekalian juga dapat mengupdate informasi tentang Yayasan Islam Anas Ahsan di Instagram @annasolihcerdas, demikian juga dengan Facebook di @annasolihcerdas. Dan untuk informasi websitenya di annas.org.id. Itu yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama selama 20 hari pelaksanaan kegiatan ini. Kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, khususnya kepada para panitia yang telah berjuang ya untuk terlaksana kegiatan ini, dan juga khususnya kembali kepada para pemateri termasuk kepada Ustadz Abu Ahmad Rahmat Riyadi hafizahullah ta'ala yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pelajarannya, memberikan nasihatnya kepada kami semua. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Imam Ansori dan Ustadz Abu Ahmad Rahmat Riyadi undur diri, dan juga kepada segenap panitia kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Islam Anas Ahsan. Yayasan Islam Anas Ahsan merupakan yayasan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan Islam dan sosial, yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan lembaga Islam yang bermanfaat untuk masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sejarah singkat. Diawali kepedulian sekelompok orang terhadap pendidikan yang sesuai sunnah, Yayasan Islam Anas Ahsan resmi berdiri dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Juli 2010. Dalam bidang pendidikan dan dakwah, Anas memiliki unit pendidikan dini, dasar, menengah pertama, hingga menengah ke atas, yang fokus pada 70% pembelajaran diniyah dan 30% pembelajaran umum. Unit-unit pendidikan tersebut terwujud dalam kelompok bermain dan TK Islam Anas, SD Islam Anas,
PKBM Setara SMP, PKBM Setara SMA, yaitu full day school yang berlokasi di Jakarta, serta Anas Islamic Boarding School, yaitu sekolah berasrama khusus putra yang berlokasi di Cisarua, Jawa Barat. Selain kurikulum nasional sebagai kurikulum wajib, fokus kurikulum diniyah seluruh unit pendidikan di Anas bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mengetahui dasar-dasar ilmu agama dan mempraktikkan di kesehariannya. Kurikulum diniyah tersebut dijabarkan dalam mata pelajaran terinci, yaitu akidah, akhlak, fikih, sirah, hadis, serta penekanan unggulan pada tahfiz Al-Quran mutkin bersanad, beserta ilmu-ilmu Al-Quran, bahasa Arab 4 kompetensi, serta pengamalan akhlak mulia yang diramu secara tepat sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yayasan Anas memiliki fasilitas ruang belajar yang nyaman, sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, dan memiliki lingkungan belajar laki-laki dan perempuan terpisah. Pendidik dan tenaga kependidikan Anas merupakan tenaga pendidik yang profesional, berpengalaman, dan berakidah lurus. Selain unit pendidikan bermodel sekolah, Anas juga memiliki unit pendidikan bermodel pondok. Unit tersebut adalah rumah tahfiz Anas untuk santri putra setingkat SMP dan SMA, dan Mahat Ummahatul Mukminin untuk santri putri setingkat SMA. Keduanya berlokasi di Jakarta Selatan. Di samping unit pendidikan seperti yang disebutkan sebelumnya, Anas juga memiliki program sekolah orang tua atau SOTJ yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para pendidik yang terlahir dari pendidikan Nabi SAW. SOTJ merupakan program wajib bagi orang tua dan pendidik yang diselenggarakan secara rutin, mengingat pentingnya membangun sinergi antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Kurikulum SOTJ disusun oleh pakar pendidikan anak secara solutif dan aplikatif, sehingga mudah diterapkan oleh orang tua dan guru pembelajar. Insya Allah, dengan kesinambungan kurikulum antar unit-unit di Anas yang dirancang para ahli, dengan bimbingan ustadz-ustadz pembina, kami siap untuk mengantarkan putra-putri ayah bunda menjadi insan yang berkarakter dan berakhlak mulia, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus sholih.